Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dicintai Allah, dalam perjalanan hidup yang penuh hiruk pikuk, manusia sering merasa lelah, bukan karena kurang harta, tetapi karena hatinya jauh dari sumber ketenangan. Jiwa yang kering sangatlah membutuhkan siraman, dan siraman itu tidak lain adalah zikir dan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat bukan sekedar bacaan lisan, melainkan jembatan ruhani yang menghubungkan hati seorang hamba dengan kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dan wali Allah sejak dahulu mewariskan solawat-solawat pilihan yang lahir dari hati yang penuh cinta dan cahaya ma'rifat. Salawat tersebut bukan karangan biasa, melainkan buah dari kedekatan mereka dengan Allah dan Rasul-Nya. Salah satu salawat yang sangat masyhur, lembut dan dalam maknanya adalah salawat Miftah Sa'adah. Salawat Miftah disebut juga salawat pembuka karena ia diyakini sebagai pembuka pintu rahmat, pembuka pintu ketenangan, dan pembuka jalan menuju keberkahan hidup. Banyak orang merasakan ketika salawat ini diamalkan dengan istiqomah, hati menjadi lapang, urusan terasa dimudahkan, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hidup. Sahabatku yang dicintai Allah, keistimewaan salawat ini bukan hanya pada lafaznya, tetapi pada niat, adab, dan keyakinan saat mengamalkannya. Salawat ini mengajarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci pembuka pintu rahmat Allah. Barang siapa mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia sedang mendekat kepada kasih sayang Allah. Di tengah kegelisahan zaman sekarang ini, salawat menjadi pelukan lembut bagi hati yang letih. Ia menenangkan jiwa yang resah, menguatkan iman yang lemah, dan menumbuhkan harapan di saat manusia merasa sendiri. Inilah rahasia mengapa para orang-orang saleh tidak pernah meninggalkan salawat, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Salawat Miftah juga dikenal sebagai salawat yang menghubungkan pembacanya dengan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga banyak orang saleh merasakan mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun para ulama selalu menekankan tujuan utama salawat bukanlah mimpi, melainkan cinta, adab, dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, mengamalkan salawat ini hendaknya dilakukan dengan hati yang bersih, penuh adab, dan harapan yang lurus kepada Allah. Duduk dengan tenang, menghadirkan niat mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu membaca salawat ini dengan perlahan, memahami maknanya, dan meresapkannya ke dalam hati. Salawat ini sangat baik diamalkan setelah solat fardu atau solat sunnah seperti solat duha, tahajud, dan sebagainya. Sebelum tidur atau di waktu-waktu tenang, ya seperti sepertiga malam terakhir. Tidak ditentukan jumlah baku, namun para guru menganjurkan istiqomah. Yang penting rutin setiap hari, walaupun sedikit, karena amalan yang terus-menerus lebih dicintai Allah daripada yang banyak tetapi terputus. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah sebagai penulis dari salawat Miftah ini menyatakan bahwa barang siapa membaca salawat ini secara istiqomah, maka insya Allah ia akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya adalah
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga beliau, pembuka pintu rahmat Allah. Salawat dan salam sejumlah segala sesuatu yang ada dalam pengetahuan Allah, serta abadi seiring kekalnya kerajaan Allah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah adalah seorang ulama besar, wali Allah dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hadramaut, Yaman. Beliau lahir pada tahun 1259 Hijriah dan wafat pada tahun 1333 Hijriah. Dikenal luas sebagai pengarang Maulid Simtut Durar, salah satu maulid paling masyhur di dunia Islam. Beliau adalah sosok yang hidupnya dipenuhi zikir, salawat, akhlak mulia, dan dakwah penuh dengan kelembutan. Banyak ulama besar meriwayatkan bahwa Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah memiliki kedekatan rohani yang luar biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majelis maulidnya sering disaksikan kehadiran cahaya dan ketenangan yang tidak biasa. Beliau dikenal sebagai wali yang doanya mustajab, lisannya basah oleh salawat, dan hatinya senantiasa hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat miftah ini adalah salah satu warisan ruhani beliau untuk umat agar tetap terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Setelah bersolawat, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan perantaraan salawat ini, dekatkanlah hati kami kepada Rasul-Mu, lembutkan jiwa kami dengan cintanya, perbaiki akhlak kami dengan sunnahnya, dan jangan Engkau pisahkan kami darinya di dunia, alam kubur dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang istiqomah bersolawat, meski sedikit namun terus menerus, hingga solawat ini menjadi cahaya hidup kami dan saksi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian, semoga berkah manfaat dan selamat mengamalkan membaca salawat ini istiqomah setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.